Ini Mas Fikri di studio, Mas Fikri. Ada kakak juga, ada Bu Yulis, halo semuanya. Ada Anto, halo Mas Anto, apa kabar? Itu alumni kita, Pak, Mas Anto. Ada Mbak Suci, halo Mbak Suci, Pak Andi, Bu Sisin, halo semuanya. Oke. Langsung aja ya Pak ya. Jadi teman-teman semuanya yang sudah bergabung malam ini kita acara limited edition, acara special edition, special edition ya, special edition yaitu launching buku dari 3 penulis kita nih. Jadi 3 penulis kita adalah dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Wijayaputra yang sangat hebat dan sangat produktif. Oke, jadi malam ini kita akan cari tahu apa sih sebenarnya buku apa sih yang ditulis dari 3 penulis kita malam hari ini. Judul bukunya, oke teman-teman, judul bukunya adalah karakteristik arah kebijakan dan politik hukum pengembangan hukum green bond di Indonesia. Saya jujur aja ya Pak Budi dan Mbak Fitri, Mas Fikri, green bond itu agak apa ya, kurang sering saya dengar Pak. Kurang familiar. Iya. Atau hanya istilahnya aja. Sebenarnya mungkin kita sehari-hari sudah banyak menemui, tapi mungkin ada istilah green bond itu apalah. Jadi teman-teman semuanya yang sudah bergabung di kelas kita, saya perkenalkan dulu nih. Jadi ada penulis dari buku ini adalah ada 3 orang, yaitu yang pertama Dr. Budi Endarto, SHM HUM, yaitu Pak Budi ini adalah dosen Fakultas Hukum. Beliau juga konsultan hukum pasar modal. Jadi beliau juga berprofesi profesi lain selain dosen. Beliau adalah konsultan hukum pasar modal dengan lisensi yang diterbitkan oleh OJK. Keren banget ya Pak. Kemudian ada yang kedua, ada dosen cantik ini ya, salah satu dosen cantik di Fakultas Hukum, yaitu ada Nur Hidayatul Fitri. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum dan beliau juga punya konsentrasi di hukum perdata, yaitu hukum pasar modal juga, sama dengan Pak Budi. Beliau juga seorang advokat cantik nih di Surabaya ya, Mbak Fitri. Kemudian yang jadi ketiga malu kan? Oh malu ya. masih punya Mas Fikri. Apa Pak? Masih punya malu. Punya dong. Yang ketiga ada Mas Fikri Haji, yaitu beliau juga dosen Fakultas Hukum UWP yang punya konsentrasi hukum tata negara. Beliau juga sebagai editor in chief di jurnal Wijayaputra Law Review. Luar biasa banget ya teman-teman, 3 penulis ini. Jadi ini buku yang pertama ya Pak Budi, atau ada buku yang sebelumnya? Yang pertama ya Pak? Buku pertama ya. Oke, buku pertama, dan akan terus ada buku-buku selanjutnya ya teman-teman. Jadi jangan sedih. Oke, mungkin jujur aja Pak Budi, saya belum semuanya membaca bukunya ya Pak ya. Jujur aja. Jadi saya baca sekilas aja. Kalau ini awalnya dari KTT G20 ya Pak. Bisa diceritain nggak sih Pak garis besarnya seperti apa Pak buku ini? Oke, saya terima kasih Pak Sekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sekar sudah diberi kesempatan di panggung virtual. Harusnya akan 1 bulan sekali karena ada permintaan. Akhirnya kita sepakat untuk membuat satu forum di forum virtual ini melalui IG Live-nya FH UWP. Sebelum saya lanjutkan, kreativitas
teman-teman dosen Fakultas Hukum Wijaya Putra, keren. Nggak ada habisnya kreativitasnya. Ada. Nggak ada matinya, Pak. Nggak ada matinya, ya. Oke, Mbak. Sebetulnya kalau saya boleh cerita, saya terima kasih dulu pada Mas Fikri dan Mbak Fitri ya. Ini dua yanggan di FHUIP yang saya ajak untuk berkolaborasi untuk melakukan penelitian. Ini kan penelitian sebetulnya. Basicnya adalah penelitian mandiri kami. Kami ingin menggali ada beberapa hal, salah satunya green bond yang cukup baru. Tadi Mbak Sekar juga sampaikan bahwa nggak familiar apa green bond ini. Jangan-jangan ada, jujur ya Pak ya saya. Jangan-jangan nanti ada blue bond. Yang terakhir nanti blue band. Kalau blue band itu sering Pak. Jadi begini Pak Sekar, ini adalah hasil penelitian kami bertiga ya. Dan alhamdulillah mungkin 2 bulan yang lalu itu sudah dipublikasi di jurnal Bina Hukum Lingkungan sebetulnya. 3 bulan yang lalu. Dengan judul Politik Hukum Green Bond di Indonesia. Nih, hasil penelitiannya ini. Ya, dari artikel tersebut, kita 3 bulan yang lalu mengembangkan dan menyusun dalam sebuah buku. Nah, judulnya adalah Karakteristik, Arah Pengembangan, dan Politik Hukum Green Bond di Indonesia. Kalau dilihat dari judulnya kan ada 3 topik pembahasan. Jadi karakteristiknya, arah pengembangannya, dan politik hukum. Dan yang paling aktual, ternyata iseng berhadiah ini. Baik suaranya. Iseng berhadiah sebulan yang lalu kalau nggak salah. Mas Fikri itu mencoba untuk submit lagi di jurnal Finding. Itu jurnalnya Badan Pembinaan Hukum Nasional, BPHN. Jadi yang pertama tadi di jurnal Bina Hukum Lingkungan ya. Alhamdulillah Mbak, masuk kategori apa Mas? Mbak, jurnal levelnya Bina Hukum Lingkungan. Bina Hukum Lingkungan. Cinta 2. Ya. Cinta 2. Dari situ kita elaborasikan dalam buku, dan alhamdulillah ini satu topik lagi tentang tinjauan yuridis green bond sebagai pembiayaan energi baru terbarukan. Jadi lebih spesifik ke yuridisnya, dan kajiannya yang kedua adalah ke EBT yang lagi tren. Nah, buku ini juga setelah jurnal yang pertama ya, politik hukum ini kita kembangkan lagi, kita termotivasi adanya G20. Nah, ini nyambung ini gitu ya, G20 jadi lebih aktual gitu loh ya. Iya. Yang green bond-nya aktual, G20-nya juga aktual. Nah, dari situ, dari pembahasan itu ada 3 kan Mbak ya. Itu kita membagi tugas, meskipun kita saling mereview, koreksi ya, karena kapasitas. Yang pertama Mbak Fitri itu nulis namanya tentang karakteristik. Soalnya ya Pak ya. 2F. Bukan Fakri Hamzah dan Fadlizon, tapi Fikri dan Fitri ini. Iya Pak. Jadi yang pertama Mbak Fikri itu kebagian menulis tentang karakteristik, karena karakteristik ini berbeda dengan karakteristik green bond, berbeda dengan karakteristik bond atau obligasi ya, obligasi konvensional atau obligasi syariah. Ini yang berbeda ya di situ. Mbak Fitri nanti banyak menjelaskan. Yang kedua, saya bagian menulis tentang arah kebijakan. Bagaimana sih arah kebijakan green bond ini sampai muncul green bond? Apakah ujuk-ujuk ada peraturan tentang green bond, ataukah ada rekomendasi atau bahkan mungkin roadmap misalnya, atau kita mengacu lagi pada yang lebih tinggi ya, ini konstitusi kita, itu kita kupas habis. Nah, yang ketiga adalah politik hukum. Ini bagiannya Mas Fikri, karena backgroundnya ya, beliau Mas Fikri ini mengkaji dari aspek politiknya. Apa sih politik hukum yang mendasari pemberlakuan green bond di Indonesia? Karena sebagaimana kita ketahui mazhabnya Pak Mas Fikri dan mazhabnya Pak Mahfud tadi ya, bahwa hukum itu adalah
konklusi atau resultante katanya. Resultante dari pertarungan politik. Nah, ini dikaji dan Mas Fikri, tapi khususnya mengarah pada politik ekonominya. Jadi Mas Sekar, kalau boleh saya garis bawahi atau katakanlah kita ambil green highlightnya, itu suatu penelitian pasti ada teori yang mendasari. Nah, teori yang kita gunakan adalah teori hukum pembangunan, di mana pembangunan hukum itu pasti harus terjadi, di mana kita ketahui bahwa hukum di Indonesia adalah hukum yang plural. Ada hukum sisa-sisa kolonial, ada hukum nasional, dan hukum adat, kan begitu. Di samping itu, kita sebagai masyarakat internasional, ya, bagian daripada masyarakat internasional, kita juga harus menggunakan hukum-hukum nasional. Artinya secara teoritis, eksklusivitas suatu negara, kedaulatan suatu negara harus sebagian diserahkan ke dunia internasional dan konvensi-konvensi internasional yang disepakati. Nah, ini dari arah kebijakan, dari sisi karakteristik dan politik hukumnya nyambung sekali dari situ. Terlebih sekali lagi yang saya sampaikan tadi adalah adanya G20. Ini momen yang tepat. Akhirnya kami bertiga harus diselesaikan akhir tahun ini. Jadi produk kita 2022. Nah, kenapa kita mau diajak untuk launching buku melalui IG ini? Harapannya adalah yang pertama, kalau dirasa perlu, ya kan cukup di launching di IG kan, tapi harus ada forum-forum yang lain, misalnya bedah buku dan segala macam. Nah, harapannya yang kedua, kami sadar bahwa buku penulis, ya, sebagai penulis, kita sadar bahwa tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Oleh karena itu, kami merasa bahwa ini perlu untuk mendapatkan masukan-masukan untuk mengembangkan kajian-kajian berikutnya, mengembangkan penulisan buku-buku berikutnya. Syukur-syukur ada ide bagi kami, masukan bagi kami, buat kami, ide untuk penelitian di tahun 2023. Jadi kalau dari perspektif sebetulnya sudah komplit ini, tapi kan tidak ada yang sempurna. Dari karakteristik, dari politik, arah kebijakan, bahkan dari sisi yuridis. Dari 4 penjuru mata angin sudah kita kaji. Tapi pasti tidak ada yang sempurna. Sehingga kami mengidentifikasi memang ada beberapa hal yang perlu dikaji lagi. Barangkali ada masukan-masukan. Nah, itu menjadi salah satu mungkin ada sudut pandang yang lain yang belum terpikirkan ya Pak, ya. Atau mungkin ada sesuatu poin kecil yang belum dalam, ya harus kita kaji kembali. Namanya ilmu kan harus terus berkembang. Tapi yang jelas ini momen yang sangat bagus, adanya G20, Green Bond juga belum berkembang. Maaf Pak, di Indonesia yang corporate hanya satu, sarana multimedia infrastruktur yang pernah menerbitkan. Untuk perbankan hanya 3, BNI, Mandiri dan BRI. Jadi peluangnya masih besar sekali. Di sisi lain, arah politik, arah pengembangan pembangunan di seluruh dunia sudah mengarah kepada hal-hal yang berbau sustainable. Ini yang perlu kita kaji. Sementara itu dari saya, mungkin nanti dari sisi arah kebijakan mungkin akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, saya ingin diberi kesempatan satu persatu yang bertanggung jawab, bukan yang nulis ya. Yang nulis kita bertiga. Tapi yang bertanggung jawab bab per bab itu ada tanggung jawab sendiri. Kalau ada bagiannya masing-masing ya Pak ya. Ya, mungkin bisa dimulai dari Mbak Fikri, kegalauannya Mbak Sekar tadi. Mbak Fitri, sorry. Mbak Fitri, kegalauannya Mbak Sekar ya tentang apa itu Green Bond, apa bedanya Green Bond dengan Blue Bond. Mungkin Mbak Fitri bisa memberikan penjelasan sedikit. Jangan menjelaskan Blue Band ya Mbak Fitri. Ya. Oke Mbak Fitri, ternyata sebentar Pak, saya tarik sedikit ya Pak. Ternyata menarik sekali ya Pak. Tadi Pak Budi menyebutkan hanya satu perusahaan dan 3 perbankan ya Pak yang sudah berhasil ya Pak. Sudah banyak ya. Ini memprihatinkan nggak sih Pak? Sebetulnya ini memang kan belum banyak dikenal. Nah, yang pertama itu. Saya ya Pak. Dosen padahal itu. S3 lagi. sorry.
Memang sebetulnya banyak. Kalau surat utang negara sudah banyak, Pak. Dan kita terbesar di Asia. Cuman kesadaran ini antara financial sustainability dan sustainability development itu kan belum nyambung. Ini yang kita sambung. Ini konsep yang harus disambung melalui ke lembaga keuangan. Atau salah satu instrumen keuangan di pasar modal adalah green bond. Subsidi derivasi daripada instrumen surat efek bersifat utang. Mungkin Mbak Fitri dulu deh menjelaskan gimana sih green bond ini. Silakan Mbak Fitri, dosen yang cantik di Fakultas Hukum ya, Fakultas Hukum UIP, bukan yang lain. Silakan Mbak Fitri. Jadi ini bagian Mbak Fitri ini ya, katanya tanggung jawab ya. Kalau penulisnya bertiga, ya tanggung jawabnya adalah karakteristik green bond di Indonesia itu seperti apa, Mbak? Kasih saya penjelasan dan pencerahan, Mbak. Saya nggak mudeng ya, Mbak. Silakan Mbak Fitri. Oke, sebelumnya terima kasih Pak Budi dan Bu Sekar sudah diberikan kesempatan. Pak Budi, ya Mbak Sekar. Kayaknya panggil saya Mbak Pipit aja kali ya, biar nggak salah-salah gitu Pak. Ya, Mbak Pipit. Karena bedanya sama Pak Fikri, sama Mas Fikri ini kan cuma beda T dengan K, Pak. Betul. Silakan. Jadi panggilnya Mbak Pipit aja. Oke, sebelumnya terima kasih Pak Budi sudah mengajak saya untuk ikut dalam penulisan buku ini. Sebenarnya saya juga waktu diberitahu diajakin buat menulis terkait buku Green Bond ini, saya juga excited banget karena saya sebelumnya hanya mendengar selentingan aja nih terkait tentang Green Bond, tapi saya belum mempelajari hal tersebut. Lalu kemudian Pak Budi mengajak yuk ikut menulis terkait tentang Green Bond. Dari situ saya mulai tertarik dan saya mulai belajar menggali-gali lagi nih terkait apa sih sebenarnya Green Bond itu, karena Green Bond itu seperti yang dikatakan Bapak tadi memang belum familiar dan banyak di antara kita juga tidak tahu apa itu Green Bond. Obligasi aja hanya segelintir orang yang tahu terkait tentang obligasi, tidak semua orang tahu gitu. Sebenarnya Green Bond ini adalah salah satu instrumen di pasar modal, apalagi tuh pasar modal gitu kan ya. Sebenarnya pasar modal ini adalah salah satu lembaga yang mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara, salah satunya di Indonesia nih Bu Sekar. Nah, di dalam sebuah pasar modal, sebenarnya pasar modal itu kalau kita analogikan ya, sebenarnya pasar modal itu sama nih dengan pasar-pasar pada umumnya, cuman berbeda di objeknya aja nih, objek yang diperdagangkan di pasar modal. Objek yang diperdagangkan di pasar modal itu berupa efek. Nah, efek ini terbagi menjadi dua. Apa tuh efek? Efek bersifat efek bersifat equity atau efek bersifat saham dan juga efek bersifat utang gitu. Jadi ada dua, efek bersifat kepemilikan itu berbentuk saham dan juga efek bersifat ekuitas itu berbentuk surat utang atau obligasi. Nah, Green Bond ini masuk di efek bersifat utang seperti itu. Nah, lalu efek bersifat utang ini itu juga ada lagi Bu Sekar, ada obligasi suku atau berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah dan juga konvensional. Ada lagi tambahan satu nih, Green Bond gitu. Sebenarnya efek bersifat utang itu apa sih gitu kan? Banyak yang tidak tahu efek bersifat utang itu apa gitu. Jadi efek bersifat utang ini ya sama halnya dengan utang piutang, sama halnya dengan utang piutang pada umumnya gitu. Cuman bedanya adalah yang menerbitkan utang adalah korporasi. Ada jaminannya enggak? Sebenarnya enggak ada jaminannya gitu. Yang menerbitkan utang ini bisa korporasi, bisa pemerintah. Nggak ada jaminannya. Jaminan kalau kita berhutang di bank, jaminannya adalah sertifikat kita, sertifikat terima, iya. Tetapi kalau di sebuah pasar modal, iya. Tapi kalau di pasar modal, efek bersifat utang ini tidak ada jaminannya. Jaminannya adalah berupa kepercayaan nih, gitu. Berupa kepercayaan,
profil perusahaan itu sendiri gitu. Gimana caranya perusahaan itu membuat sebuah kepercayaan kepada investor agar investor itu percaya dan berani memberikan hutang kepada pemerintah atau sebuah korporasi tersebut gitu. Itu yang dimaksud dengan efek bersifat hutang. Komitmen ya. Betul. Jadi berupa trust gitu, nggak ada jaminan yang bersifat nyata, objek jaminannya itu nggak ada, ya bersifat kepercayaan, kita disaling percaya gitu. Jadi yang dijual adalah kepercayaan perusahaan itu gitu. Jadi, lalu ya, kemudian aja nggak berani percaya sama orang. Oke, Mbak Fitri. Terus Mbak. Oke. Lalu kemudian, nah muncullah sekarang kan zaman teknologi sudah berkembang ya, Bu. Sekarang teknologi sekarang sudah berkembang banget. Bahkan rumah-rumah juga banyak yang rumah kaca. Otomatis lingkungan kita juga semakin tercemar kan. Banyak orang yang memiliki kendaraan bermotor juga yang mencemari lingkungan. Kemudian sungai-sungai juga sudah mulai tercemar gitu kan. Dari situlah ozon kita pun kan juga sudah menipis kan, sehingga udara kita nih saat ini, udara di bumi itu semakin panas gitu kan sekarang. Nah, maka adalah itu global warming. Betul. Betul, global warming. Makanya ini ada ini ada ide baru gitu ya Pak, terkait tentang green bond gitu. Jadi surat utang yang berwawasan lingkungan itu sebagai alternatif nih yang ditawarkan oleh pemerintah atau perusahaan kepada investor untuk berinvestasi, dan nantinya dananya itu dipergunakan untuk kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Seperti itu Bu Sekar. Bedanya sebenarnya cuma itu aja antara surat utang pada umumnya dengan surat utang yang berwawasan lingkungan. Perbedaannya adalah tujuan penggunaannya. Oke. Jadi bisa digunakan. Saya bahasa awamnya aja ya. Boleh. Misalkan saya punya perusahaan, terus saya butuh investasi ya, tapi tujuannya untuk pembangunan lingkungan. Gitu. Ya, misalnya, jadi saya berkomitmen untuk tidak merusak lingkungan. Begitu ya Pak. Betul ya. Pengertian saya sebagai awam. Betul. Misalnya. Iya misalnya. Pabrik baterai listrik misalnya, itu kan arahnya ke ya itu. Jadi dipergunakan untuk jadi kalau misalnya untuk menanggulangi nih efek rumah kaca atau mengelola limbah nih kan limbah itu kan mencemari lingkungan, limbah pabrik. Nah, gimana caranya limbah pabrik itu tidak mencemari lingkungan? Dibuatlah sebuah teknologi untuk mengelola limbah tersebut dijadikan sebuah energi lagi nih. Bisa dijadikan energi listrik lah. Gimana caranya dengan teknologi itu? Nah, itulah kegiatan-kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan yang dimaksud seperti itu misalnya Bu Sekar gitu. Oke, paham Pak. Jadi paham ya Mbak Fitri. Nah, saya sebagai orang awam ini soalnya. Oke, jadi karena itu dasarnya adalah kepercayaan ya, kepercayaan. Jadi memang komitmennya harus benar-benar ya. Terus boleh nggak sih saya tanya, kalau misalkan kepercayaan itu dilanggar bagaimana? Ya investor akan menghilang dan ada boleh Pak, silakan Pak. Boleh tanya dulu nggak sih Pak? Saya penasaran. Boleh. Ya jadi gimana cara itu kan yang dilihat adalah dapat free buku ya Pak moderatornya. Iya, alhamdulillah. Jangan Pak, buat peserta yang nonton kita aja. Ya, gimana itu? Iya, jadi kepercayaan yang dibangun itu gimana caranya adalah dengan membuat sebuah prospektus. Melihat sebuah prospektus terlebih dahulu, prospektus sebuah perusahaan. Apalagi itu prospektus ya Bu. Ya betul. Mungkin teman-teman ada, teman-teman mungkin awam sekali ya dengan istilah-istilah yang ada di dalam pasar modal ini mungkin Bapak terkait dengan prospektus. Apalagi itu prospektus. Saya berusaha untuk membahasakan secara umumnya ya Mbak ya. Kayak tadi ya. Boleh. Apa itu prospektus? Itu prospektus
Prospektus. Ini prospektus itu isinya adalah terkait tentang sebuah informasi perusahaan korporasi itu sendiri, Bu Sekar. Jadi terkait tentang profil, terus kemudian informasi-informasi yang harus transparan, karena di pasar modal ini tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, harus bersifat transparan. Jadi semua informasi itu mempengaruhi investor seperti itu. Jadi informasi apapun, jadi terkait tentang informasi keuangan, terus kemudian kasus-kasus hukum juga mungkin juga termasuk perusahaan tersebut pernah disomasi berapa kali, pernah terkait pernah ada kasus hukum apa aja lagi. Iya, karena sudah kewajiban perusahaan itu sendiri untuk transparan kepada investor gitu. Jadi investor bisa percaya nih dengan perusahaan tersebut. Itu nggak mungkin dong tiba-tiba langsung percaya gitu aja dengan sebuah perusahaan tanpa tahu apa-apa dengan tutup mata. Iya, apalagi tidak ada jaminan, jaminannya hanya kepercayaan saja gitu. Mungkin seperti itu mungkin sekarang penjelasan dari saya secara singkatnya ya. Oke. Mungkin ada tambahan dari Pak Budi. Mungkin Bapak bisa menambahkan, Bapak. Itu udah jelas sebetulnya kalau memahami tentang pasar modal ya. Jadi yang dimaksud tanpa jaminan oleh Mbak Pipit tadi itu adalah sebetulnya tidak ada jaminan. Karena seringkali tidak ada jaminan. Underlying misalnya ya. Namun proses itu tidak mudah. Karena apa? Mereka harus di-setting oleh pihak pemeringkat. Apakah mereka survival, mereka punya kemampuan bayar dan segala macam. Mungkin saya sedikit cerita pengalaman saya. Saya beberapa kali menerbitkan surat utang ya berbentuk obligasi berkelanjutan. Ya 2 tahun bisa 5 triliun, bisa 6 triliun itu tanpa jaminan. Tapi mereka memiliki rating triple A, artinya kemampuan bayarnya memang kuat sekali. Oleh karena itu dalam perspektif pasar modal, perusahaan itu harus ditata dengan tata kelola yang baik, termasuk untuk pengembangan kemampuan bayarnya. Nah, ini yang menjadi handicap daripada perusahaan. Karena di pasar modal kan dikenal prinsip disclosure atau transparansi. Nah, kalau di green bond itu ada namanya KUBL, kegiatan usaha berbasis lingkungan. Itu ada parameternya, ada supervisornya, ada penilainya bahwa itu perusahaan masuk kategori eligible green bond. Apakah eligible apa tidak? Itu masuk. Ada beberapa hal ya yang dikembangkan di sini. Namun saya sedikit tambahkan yang disampaikan oleh Mbak Fitri tadi dalam perspektif arah kebijakan. Kalau dulu perusahaan itu ke pasar modal, perusahaan itu melakukan kegiatan usaha, hanya satu tujuannya, profit. Tapi sekarang ini gerakan-gerakan global itu bukan hanya profit, tapi sudah mengarah pada people and social. Muncullah social responsibility, corporate social responsibility ya. Itu cukup belum. Sekarang kesadarannya dengan apa? Enggak. Belum cukup ya ternyata. Kesadarannya, belum cukup ya. Belum. Karena desakan-desakan global dengan Paris Agreement, salah satunya G20 Leader Declaration, itu tidak cukup. Kesadaran eksistensi suatu perusahaan itu hanya profit. Tapi sekarang sudah bicara tentang people, planet, prosperity, peace and partnership. Jadi gerakan global ini melihat bahwa suatu gerakan yang sangat besar sekali bahwa usaha bukan hanya untuk profit, tapi juga harus melindungi sosial. Waktu ada corporate social responsibility, tapi juga prosperity dan juga keberlanjutan daripada anak cucu kita. Ini harus kita bangun. Nah, ternyata muncullah gerakan-gerakan itu dan menghasilkan satu instrumen baru di pasar modal yang namanya adalah green bond. Ini yang berkembang di situ. Jadi kalau gerakan-gerakan dianggap internasional terlalu intervensi dan segala macam, sebenarnya kesadaran pasar internasional sama-sama untuk mendukung bagaimana planet ini bisa terselamatkan, tidak secara rakus dikuasai oleh lembaga keuangan, industri-industri jasa keuangan, perusahaan-perusahaan yang tidak melihat aspek-aspek lingkungan dan aspek-aspek keberlanjutan dari bumi, karena bumi ini ditempati oleh
anak cucu kita. Ini ada tinggalan titipan anak cucu kita. Ini yang patut dipahami. Oleh karena itu muncul salah satu instrumen obligasi berwawasan lingkungan atau green bond. Mbak, sekarang ada pertanyaan itu tadi. Iya, ini sepertinya. Dari Pak. Ini belum bagian Mas Fikri loh ya. Iya, Mas Fikri dulu aja ya Pak ya. Sedikit saya tambahkan Pak ya. Saya tambahkan ya, sebelum Mas Fikri karena kaitan dengan ini. Jadi kalau kita ngomong tentang WTO, OECD, IOSCO itu adalah organization Securities Exchange Organization, itu adalah organisasi pasar modal, itu mengarah pada satu kebijakan yang bersifat universal. Karena apa? Tidak menutup kemungkinan bursa kita itu global. Artinya perusahaan di Indonesia bisa listing di New York Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, meskipun itu nggak mudah. Di Indonesia masih cuma satu loh, Telkom, dan itu tertatih-tatih juga ya. Nah, dari kebijakan-kebijakan itu muncullah kebijakan-kebijakan yang berbau lingkungan, misalnya climate change, misalnya tentang Paris Agreement, mulai dari Rio ya, konvensi Rio ya, terakhir adalah G20. Kesadaran masyarakat kita hampir sama, dunia itu sama, bukan hanya profit, tapi juga people prosperity dan segala macam. Bukan hanya sosial, kalau sosial itu kan hanya masyarakat sekitar di mana mereka berusaha kan. Contoh misalnya di Undang-Undang PT kita, itu yang mensyaratkan adalah corporate social responsibility, terutama pada perusahaan-perusahaan yang berbasis lingkungan. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di sumber daya alam. Itu hanya ada limitasinya. Sebetulnya kalau ngomong sumber daya alam, mereka potensi penyebaran sangat luar biasa. Nah, mereka harus mengembangkan instrumen-instrumen keuangan yang berbasis lingkungan. Termasuk perbankan ya, perbankan juga akan membiayai. Mereka menerbitkan green bond untuk membiayai proyek-proyek yang berwawasan lingkungan. Jadi saya katakan tadi BRI, BNI, dan Bank Mandiri. Nah, oleh karena itu di G20 pun ada G20 Bali Leader Declaration, ada dua hal di situ. Yang pertama climate change, yang kedua adalah EBT dan krisis energi. Nah, ini harus menjadi perhatian kita. Di poin 18-nya mengatakan bahwa itu pun memerlukan instrumen keuangan. Jadi bukan hanya sustainability development, tapi financial sustainable. Ini klop gitu lah. Ini arah kebijakan green bond. Nah, kalau kita lihat arah kebijakannya, kita kami meneliti ya, mulai dari konstitusi kita, RPJMN, termasuk roadmap keuangan berkelanjutan kita sudah mengarah, roadmap keuangan sudah mengarah pada roadmap keuangan berkelanjutan, dan muncullah POJK 60 tahun 2017 yang mengatur tentang green bond. Artinya apa? Arah kebijakan kita jelas sudah mengarah pada arah kebijakan mulai dari konstitusi sampai peraturan pelaksana di bawah undang-undang itu sudah mengarah pada spiritnya ke sustainability development dan financial development, financial sustainability gitu loh. Gitu kira-kira Mbak. Kebijakannya sudah ke situ ya Pak ya, tinggal kesiapannya kita bersama-sama nih, khususnya untuk perusahaan-perusahaan termasuk perbankan juga nih ya Pak ya. Betul. Jadi mungkin bukan menjadi beban tapi menjadi kewajiban perusahaan-perusahaan dan termasuk perbankan di ke depannya itu Pak. Karena kan kebijakannya kan pasti memaksa perusahaan-perusahaan akan mempunyai prospek ke pembangunan yang berwawasan lingkungan. Betul ya Pak? Yes. Alhamdulillah saya bisa menanggapi. Tapi saya memahami Pak. Menjadikan saya kurang ini. Ayo kita lebih lagi bedah buku misalnya gitu. Iya, betul Pak. Kan kalau online itu sebenarnya bisa mencakup semua, tapi kritiknya itu kurang sedikit ya Pak. Ini kita mengadakan bedah buku, bagus banget ini Pak. Oke. Terakhir, tanggung jawab terakhir nih, yaitu bagian politik hukum dari green bond ini sendiri. Nah, ini Mas Fikri bisa diceritakan nggak, itu politik hukum
dari kebijakan green bond di Indonesia itu seperti apa? Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Budi Endarto yang telah berkenan mengajak saya, Mbak Pipit, untuk turut serta dalam penelitian mengenai green bond. Terus terang pertama kali ketika Pak Budi mengajak saya itu saya agak kaget. Karena apa? Konsentrasi saya itu bukan tata negara. Oke. Konsentrasi saya bukan tata negara. Dan yang kedua, saya ketika kuliah dulu karena hukum tata negara dan pembagian tidak pernah mengambil hukum pasar modal. Sama, akhirnya saya kuliah juga nggak ada hukum pasar modal, makanya hukum pasar modal itu apa gitu ya. Jadi penasaran juga ternyata, karena saya sangat asing, apalagi green bond ya kan. Saya juga pertama kali Pak Budi bikin buku green bond itu apa? Masa kan green kan hijau ya. silakan lanjut Mas. Dari Pak Budi ini akhirnya saya banyak belajar tentang hukum perdata secara umum dan turunannya termasuk hukum pasar modal. Oke. Dalam penelitian ini saya diberikan amanah oleh Pak Budi Endarto untuk mengkaji dari sudut pandang politik hukum ya. Kalau ketika kita berbicara mengenai politik hukum ya, kita artinya berbicara mengenai hukum yang mana yang akan diberlakukan di suatu negara ya. Nah, implementasinya adalah apakah hukum itu diberlakukan atau hukum itu dicabut. Arahnya kemana? Arahnya untuk menuju tujuan negara. Jadi konsep politik hukum itu adalah hukum yang diberlakukan dalam rangka untuk tercapainya tujuan negara. Nah, bila kita tarik dalam konteks Indonesia, ya, tujuan negara tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ya, dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, ada masalah kesejahteraan umum dan seterusnya, ya kan? Nah, bila kita mengkaji mengenai politik hukum dari green bond, ya, kita harus mengkaji terlebih dahulu dari landasan yuridis green bond itu sendiri. Perlu diketahui bahwa green bond itu diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan. Maka kita mengkaji dari landasan yuridis dari POJK tersebut. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Undang-undang pasar modal itu dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan pada saat itu, yang mana pembangunan ekonomi ya, itu ditujukan arahnya untuk pembangunan nasional. Ya. Jadi undang-undang pasar modal itu dibentuk untuk memenuhi kebutuhan akan pembangunan ekonomi. Namun yang harus diingat adalah ketika undang-undang itu dibentuk tahun 1965 ya, undang-undang itu masih belum mengakomodir sepenuhnya tentang lingkungan. Kita harus tahu suasana politik pada masa itu ya. Mungkin ya Pak Budi atau viewer-viewer yang kelahiran 70-an ya kan, 60 70-an, ingat pada masa Orde Baru setiap arah kebijakan, setiap regulasi apapun itu mengatasnamakan pembangunan nasional. Nah, maka dari itu maka ada istilah Pak Harto itu adalah bapak pembangunan, ya kan? Nah, pembangunan pada masa itu masih menitik beratkan pada pembangunan fisik. Itu. Nah, bila kita lihat perkembangan di dunia pada masa itu di luar Indonesia, pemikiran mengenai lingkungan itu sudah mulai berkembang. Mulai adanya konferensi Stockholm dan konferensi Rio de Janeiro kan, tapi di Indonesia belum ada itu. Barulah pemikiran mengenai lingkungan itu masuk setelah reformasi, dan konsekuensi dari reformasi itu adalah adanya amandemen konstitusi. Amandemen konstitusi itu memasukkan unsur lingkungan hidup ke dalam salah satu hak asasi manusia, bisa dibaca di pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga lingkungan hidup itu menjadi landasan bagi pengembangan perekonomian nasional, bisa dilihat di pasal 33. Artinya apa? Sejak amandemen konstitusi itu kita mulai memikirkan suatu paradigma baru bahwa pembangunan itu bukan hanya semata-mata fisik saja,
melainkan juga harus memperhatikan aspek lingkungan, aspek keberlanjutan, gitu kan. Nah, kembali lagi ke pasar modal. Pasar modal itu merupakan bagian dari perekonomian nasional, ya kan. Tentu dalam pengembangannya, ya, pasar modal harus menyesuaikan dengan paradigma pembangunan Indonesia saat itu. Nah, itu. Pembangunan paradigma pembangunan saat ini adalah memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan hidup, mulai dari KPP yang sudah disampaikan oleh Pak Budi kan, Konvensi Paris tentang iklim, kan, dan sebagainya. Termasuk kita mempunyai undang-undang lingkungan hidup, Undang-Undang 32 2009. Nah, pada akhirnya, ya, pasar modal itu harus menyesuaikan dengan hal itu. Nah, instrumen dari pasar modal salah satunya adalah obligasi. Ya. Maka dari itu, ya, lahirlah obligasi yang berwawasan lingkungan atau green bond yang berbeda dengan obligasi yang konvensional. Jadi itu dia menyesuaikan dengan paradigma pembangunan sekarang. Apalagi saat ini ada KTT G20, ada Konvensi Paris, dan yang terbaru ada rancangan undang-undang energi baru terbarukan. Sudah ada rancangan undang-undangnya ya? Iya. Juga green bond arah kebijakan itu sangat cerah sekali misalnya. Tapi di undang-undang pasar modalnya belum ada ya, Mas? Belum mencakup tentang lingkungan itu ya? Turunan green bond ini merupakan turunan dari undang-undang pasar modal. Modal. Ya. Jadi pengaturan teknisnya di PUJK, Mbak. Sekarang. Oh, di PUJK. Karena kewenangan daripada OJK ya. Kalau undang-undang pasar modal kan 95 sudah itu bahkan dengan undang-undang PT kan. Undang-undang PT sudah diganti, ini belum. Tapi memang diberikan kewenangan untuk mengatur, mengawasi pada OJK. OJK lah yang memberikan peraturan-peraturan turunannya, kira-kira begitu. Tapi politik hukumnya belum selesai, ada yang menarik dari Mas Fikri tadi itu. Bukan politik hukum ekonominya ini. Nah, yang saya sampaikan di awal itu terkait dengan politik hukum secara umum. Tetapi ada lagi mengenai politik hukum ekonomi, kan? Itu saya mengutip dari pendapat Prof. Hikmahanto Juwana, ya, salah satu guru besar di Universitas Indonesia. Saat ini beliau mengajar di Universitas Jenderal Ahmad Yani, ya kan? Beliau menyebutkan tentang politik hukum, khusus tentang ekonomi. Dari penelitian beliau, ya, politik hukum itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah basic policy atau kebijakan dasar, ya. Yang kedua adalah enactment policy atau kebijakan pemberlakuan. Nah, di kebijakan pemberlakuan inilah yang membedakan antara substansi satu peraturan di suatu negara dengan di negara lain. Nah, Prof. Hikmahanto itu mengkaji ada faktor dari enactment policy ini, ada faktor internal, ada faktor eksternal, kan. Dari indikator-indikator yang sudah ditetapkan oleh Prof. Hikmahanto itu saya kembangkan dan saya kaitkan dengan konsep green bond, sehingga akhirnya ditemukan bahwa pertama dalam green bond itu ada faktor internal politik hukumnya dan ada faktor eksternal. Faktor internal yang pertama adalah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, ya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya kan, bahwa pembangunan untuk mencapai kesejahteraan umum itu tidak hanya semata-mata dengan pembangunan fisik saja, tetapi harus dengan pembangunan lingkungan, pembangunan yang berkelanjutan. Gitu. Yang kedua adalah merespons kebutuhan masyarakat. Ya, kebutuhan masyarakat dewasa ini itu sangat memperhatikan tentang aspek lingkungan hidup. Dikit-dikit semua lingkungan hidup, dikit-dikit harus memperhatikan ini dan itu kan. Bahkan lingkungan hidup sendiri sudah ditetapkan sebagai salah satu hak asasi manusia dalam konstitusi, seperti yang saya sebutkan tadi pasal 28H. Yang ketiga adalah merespon keinginan hukum modern. Ya. Hukum modern saat ini harus mengacu pada konsep sustainable development, pembangunan berkelanjutan. Karena itu lahirlah green bond untuk merespon konsep hukum modern. Dan yang terakhir faktor internal adalah untuk memenuhi kewajiban atau komitmen Indonesia, ya kan, di internasional. Indonesia sudah berkomitmen nih meratifikasi Paris Agreement, ya kan. Nah,
Konsekuensinya kan tentu harus peraturan-peraturan harus menyesuaikan agar mencegah kenaikan iklim tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius ya, tidak salah Pak Budi ya. Iya. Ya. Gitu. Tapi akhirnya kan mulai muncul pemikiran terkait energi baru terbarukan itu kan. Nah, makanya green bond itu sangat terkait itu. Sedangkan faktor eksternal ya, setelah saya kaji kan, itu ada satu hal yang paling pokok adalah terkait melakukan harmonisasi hukum. Itu. Jadi adanya green bond itu agar kita selaras dengan perkembangan hukum internasional yang ada di luar, yang sudah memperhatikan aspek lingkungan, yang kan tidak semata-mata profit oriented kan, ada berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan sebagainya. Demikian sekarang terkait politik hukum ya, saya kaji. Oke. Menarik banget nih, jadi diruntut nih dari tahun 70-an ya Mas. Yang jelas saya belum lahir ya. Saya 2000-an Pak Budi. Semoga dipercaya. Kajiannya masih historis sebetulnya. Oke, jadi politik hukum umumnya adalah dari Undang-Undang Dasar, jelas itu kan konstitusi kita ya. Jadi memang undang-undang yang dulu itu dibentuk karena ya keadaan politik di saat itu, yaitu pembangunan nasional secara fisik. Betul ya Mas Fikri ya? Nah, untuk yang sekarang itu mengikuti kebutuhan dan perkembangan pembangunan juga. Nah, adanya kebutuhan instrumen kebijakan khususnya untuk green bond ini, yaitu semua yang berwawasan lingkungan. Oke. Ini menarik banget ya, ini agak berat ya Pak ya pembahasannya. Memang pertama kajian kita kan kajian arah kebijakan, jadi tidak bisa lepas dari politik hukum. Tapi prolognya tadi adalah karakteristik untuk menjelaskan bahwa ini loh green bond gitu. Betul Pak. Sudah ada pertanyaan Mbak Sekar? Ini paham ya Pak? Iya. Sudah ada beberapa yang bertanya. Yang pertama Pak, dari Pak Andi Isklina. Oke, Pak Rektor mohon izin bertanya, ke depan pemerintah akan mengeluarkan kebijakan blue bond. Mungkin bisa dijelaskan keterkaitan antara green bond dan blue bond. Silakan. Boleh langsung Pak. Ya, oke. Pak Budi. Terima kasih Pak Sekar. Pak Andi di sini tidak ada Pak Rektor, di sini Budi Endarto sebagai salah satu penulis buku karakteristik arah kebijakan dan politik hukum pengembangan kehidupan di Indonesia. Nah, saya akan mencoba untuk memulai dari perspektif konstitusi ya, bahwa konstitusi Indonesia, konstitusi kita, menurut Profesor Jimli Asidiki, ya awalnya konstitusi kita politik yang mengatur tentang demokrasi, berkembang ke demokrasi, ya. Nah, saat ini menurut Prof. Jimli itu ada dua hal yang baru, yakni konstitusi sosial juga. Nah, ada lagi konstitusi ekonomi. Anda mungkin sudah membaca bukunya Prof. Jimli ya. Nah, sekarang ada lagi Green Constitution, derivasinya kalau di pasar modal itu adalah Green Bond. Tapi menurut Prof. Jimli, konstitusi kita sudah mengatur tentang ekonomi biru atau yang berwawasan kelautan. Nah, menurut saya, karena 70% wilayah di Indonesia itu adalah laut, maka pasti harus diberikan untuk pengembangan obligasi yang berorientasi pada kelautan. Karena begini ya, kenapa muncul green bond? Biaya untuk transisi energi itu nggak mudah, nggak murah, sangat besar sekali. Kalau itu hanya didominasi oleh APBN, APBD katakan itu nggak mampu. Oleh karena itu perlu keterlibatan investor-investor institusional, bahkan sekarang sudah ke arah investor retail. Nah, bagaimana? Apakah memungkinkan mengeluarkan kebijakan blue bond? Indonesia pasti harus mengembangkan itu, karena juga untuk pengembangan wilayah kelautan kita juga tidak membutuhkan dana yang sangat kecil, tapi sangat besar sekali. Oleh karena itu perlu keterlibatan lembaga keuangan dan instrumen-instrumen keuangan yang bisa mengcover atau memberikan
permodalan melalui penerbitan surat utang. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya sekali lagi kesadaran atau motif kesadaran bernegara ini kita tidak bisa sendiri. Kita sudah terikat dengan WTO, terikat dengan IOSCO, OECD, dan beberapa konvensi-konvensi lain. Artinya kita komit untuk mengembangkan sesuatu secara bersama. Salah satunya adalah climate change, ya, dengan Paris Agreement-nya, G20 dan segala macam. Ke depan pasti akan mengembangkan kebijakan-kebijakan karena ini ada satu komitmen bersama, komitmen internasional, di komitmen global. Meskipun kalau kita membaca salah satu bukunya Pak Taufik, ya, di mana gerakan-gerakan internasional itu memang belum selesai. Karena apa? Menurut mereka kita melihat dari sisi universalistik dan partikularisme pasti akan mencari perlindungan terhadap hukum nasionalnya. Tapi ada beberapa pakar, salah satunya adalah Mokhtar Kusumaatmadja yang teorinya kita pakai sebagai teori hukum pembangunan. Kita boleh mengadopsi atau melakukan harmonisasi terhadap peraturan-peraturan atau konvensi-konvensi internasional karena itu merupakan keniscayaan, karena kita sudah menjadi bagian daripada negara tersebut. Namun yang harus dipikirkan sejauh tidak mengganggu atau mengurangi kepentingan, melindungi kepentingan-kepentingan nasional. Contoh misalnya tentang pengembangan secara makro tentang pasar modal di WTO dengan nasional treatment juga ada tentang jasa keuangan. Oleh karena itu juga kita harus tunduk pada komitmen-komitmen yang kita sepakati sebagai bagian daripada masyarakat internasional. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan Pak Andi tadi, Blue Bond pasti. Saya punya keyakinan karena apa? Ini menjadi salah satu kebutuhan pembiayaan yang tidak mungkin hanya dipenuhi dari pembiayaan APBD, tapi harus ada investor-investor baik bersifat institusional maupun personal. Bahkan surat utang negara untuk green bond sekarang kan sudah retail, Mas Fikri, ya, sudah diecer sekarang. Nah, itu peminatnya karena apa? Kalau itu di retail, diecer, itu peminatnya lebih banyak dan yang berkeinginan untuk memiliki itu juga banyak. Namun yang menjadi catatan adalah kebijakan green bond ini akan menstimuli kesadaran masyarakat. Yang pertama itu bahwa perlu investasi ini. Yang kedua, memang tidak berorientasi hanya pada profit, tapi juga pada people, pada planet dan segala macam. Ini sudah pergeseran di situ. Dan sekali lagi Pak Andi, saya pastikan akan berkembang pada Blue Bond. Untuk Mbak Fitri, untuk mamimu itu apa produkmu? Pasbon, Pak. Nah, itu Blue Bond, Green Bond, bukan Pasbon. Mamimu nggak pakai Blue Band. Ya. Hujan aja, sebagaimana kita biasa. Makanya ya. Apa hubungannya sama Pasbon? Saya belakangnya kan Bond ya. Oh, nah itu tidak bisa dibiayai oleh Green Bond, Mbak Fitri. Kalau Pasbon. Kira-kira Pak Andi Usmina. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih Pak Budi. Jadi ternyata ada Blue Bond juga ya Pak, yaitu tentang kelautan ya Pak ya. Ya, kalau Green Bond itu di arah kebijakan. Ya, betul. Kalau Blue Bond itu di darat, Green Bond di darat, kalau Blue nanti di laut. Oke. Caranya kalau kita tarik di geografis Indonesia ya Pak. Betul. Kalau kita tarik di konstitusi itu ada landasan filosofisnya. Tinggal bagaimana arah pengembangan, dorongan internasional dan kesadaran masyarakat internasional untuk mengembangkan derivasi dari surat utang, termasuk mungkin efek bersifat equity juga mungkin akan berkembang di sana. Kalau tidak ada label halalnya, tidak laku itu syariah itu. Kalau tidak ada label green bond-nya, ke depan mungkin kalau kita sama-sama tidak akan laku itu. Bagus banget Pak. Mungkin ke depan ada launching buku Blue Bond Pak. Saya siap. Blue Bond. Oke, ada pertanyaan lagi Pak dari Azamul Abid. Oke, agak panjang nih Pak. Prof Jimli mengatakan bahwa organisasi yang politik besar di Indonesia
masih mengandalkan figur, bukan menggunakan sistem modern yang seharusnya diperuntukkan untuk organisasi yang besar. Pertanyaannya, apakah kebijakan Green Bond ke depan dengan karakteristik berpolitik baru oleh anak muda dalam perubahan kebijakan masih dapat campur tangan para penguasa terdahulu? Ini diajarin siapa nih ya? Mahasiswa saya loh Pak lo. Pak, Mas, pertanyaan yang sangat menarik sekali. Menurut saya, kita harus bangun optimisme. Optimisme anak-anak muda bahwa satu lagu Pak tua sudahlah, kamu belum lahir itu. Alpamas ya, nggak salah itu. Saya juga belum Pak. saya siapa itu Mas? Kayaknya Mas. Mas. Iwan Fals itu. Iwan Fals. Ya? Pak tua sudah. Saya punya keyakinan itu akan berubah. Karena apa? Apalagi di pasar modal ya. Tadi dikatakan organisasi politik atau organisasi apa. Tapi di pasar modal saya yakin akan berubah. Karena apa? Ke depan memang sekarang masih dikuasai ya. Dikuasai oleh Taipan. Tapi ke depan akan berubah dengan adanya regulasi-regulasi atau dorongan-dorongan internasional termasuk standar tata kelola. Bagaimana kita ketahui bahwa kalau kita di pasar modal ya, siapapun perusahaan tersebut, apalagi yang kita bahas sekarang misalnya tentang papan akselerasi, itu nggak boleh baik direct maupun indirect dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Apalagi organisasi atau perusahaan-perusahaan yang mengembangkan green bond misalnya. Karena apa? Mereka pasti ketahuan. Karena apa? Dalam melakukan pernyataan pendaftaran, ya, perusahaan itu wajib menyampaikan pernyataan pernyataan bahwa siapa optimum shareholder-nya. Jadi konglomerasi boleh sejauh itu tidak menguasai hajat hidup orang banyak dan tidak mengendalikan semua perusahaan itu. Kalau zaman Orde Baru mungkin pembangunannya melalui konglomerasi tersebut. Tapi kalau sekarang saya punya optimisme bahwa ke depan anak-anak muda yang mengembangkan green bond dan segala macam itu bukan era saya ke atas tuh. Eranya anak-anak muda ini yang begitu sadar bahwa bukan hanya profit tapi juga people and planet prosperity dan lain sebagainya. Itu pengembangan di sana. Mas, siapa yang tadi optimis deh bahwa kita bisa kembangkan di sana. Kalau misalnya bagaimana dengan organisasi politik? Nah, itu masih transaksional. Itu kajiannya Mas Fikri, bukan kajian saya. Saya kan privat. Gitu, Pak. Oke, mungkin ada tambahan dari Mas Fikri atau Mbak Pipit? Harus dibangun optimisme. Ya, harus dibangun optimisme, betul itu. Tapi kalau ditarik ke pendapat Prof. Mahfud MD tadi kan bahwa produk itu adalah produk resultante menyesuaikan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya pada saat itu. Nah, makanya itu kita generasi muda termasuk Mas Abid sendiri harus memastikan bahwa ke depannya agar setiap pembangunan harus berwawasan lingkungan. Ayo Mas Abid, itu tugasnya Mas Abid itu. Tugas saya juga, tugas itu juga Bu Sekar juga, yang generasi muda yang Oke, tapi itu ada tambahan? Udah cukup mungkin Bu Sekar. Ada lagi lanjut dari Suci Arianti. Ya. Oke, agak panjang juga ini Pak. Meratifikasi hasil dari G20 di Bali, salah satunya adalah pembentukan country platform untuk energy transition mekanisme yang terdiri dari dua skema. Yang pertama adalah skema fosil, kemudian yang kedua adalah skema fasilitas pengurangan emisi. Pertanyaannya, bagaimana politik hukum Green Bond sebagai upaya memberikan kepastian dan payung hukum terhadap ratifikasi hasil G20 tersebut? Silakan. Saya Mas Fikri dulu deh ini, gantian Mas Fikri. Oh iya, Mas Fikri, silakan Mas. Saya baca pertanyaannya dulu. Panjang soalnya Mas. Nah ini
kebetulan juga pertanyaan Mbak Suci ini terkait dengan penelitian kita ya Pak Budi ya. Ya, Bahwa implementasinya Green Bond ini nanti adalah sebagai skema pembiayaan pada peralihan menuju energi baru dan terbarukan. Mbak Suci bisa lihat di situs DPR RI bahwa sekarang ini lagi dirancang rancangan undang-undang energi baru terbarukan. Nah, dan EBT ini telah menjadi suatu kesepakatan pada G20 kemarin kan, maka harus diimplementasikan, dituangkan ya kan ke dalam berbagai regulasi, berbagai peraturan di Indonesia. Tuh. Ada tambahan? Bisa dilihat itu di RUU EBT itu coba di dan pas juga kebetulan kami lagi meneliti RUU itu EBT. rancangan undang-undang energi baru terbarukan. Kan? Oke. Ada tambahan? Menjadi pembiayaan sebagai salah satu pembiayaan pada peralatan energi baru terbarukan karena sebagaimana disebutkan oleh Pak Budi tadi bahwa kalau hanya mengandalkan APBN, APBD itu tidak akan kuat, tidak akan cukup, malah bisa menimbulkan permasalahan di neraca keuangan. Maka dari itu harus ada investor swasta atau pihak ketiga yang turut serta dalam proses peralihan tersebut. Salah satunya adalah melalui Green Bond tersebut. Baik. Monggo. Oke, Mbak, Pak bisa Budi, saya tambahkan ada ya. Mungkin bukan hanya ratifikasi, tapi G20 di Bali itu kita sebagai presidensi. Jadi artinya sebagai leader di 2022 ini, mau tidak mau harus mengembangkan itu komitmen kita gitu. Karena tujuan Indonesia adalah membangun kebersamaan bahwa ini masalah Indonesia itu sangat rentan terhadap daerah tropis, hutan tropis sangat rentan sekali terhadap kerusakan lingkungan. Misalnya climate change itu mungkin potensinya di daerah-daerah seperti Indonesia, Amerika Selatan dan segala macam. Oleh karena itu kita harus punya komitmen ke sana. Terus pertanyaan tadi bagaimana politik hukum untuk menjadi payung hukumnya dari sisi pengembangan EBT yang saya sampaikan oleh Mas Fikri tadi, kita sudah merancang RUU EBT. Nah, penelitian kita yang terakhir itu kajian yuridis harusnya di inline dengan Green Bond agar pembiayaan ini bisa tercover dengan Green Bond. Artinya apa artinya pengembangan proyek EBT tapi dibiayai dengan pembiayaan konvensional yang berorientasi pada profit. Nah, oleh karena itu harus ada harmonis lah antara proyek EBT, electric transmission atau konversi energi dan segala macam. Memang berat sekali. Saya bukan optimis untuk mengarah ke sana, itu butuh proses. Tapi harus ada optimisme bagi kita semua bahwa itu menjadi suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Dan oleh karena itu perlu gerakan-gerakan untuk mengembangkan alternatif pembiayaan selain perbankan. Sekarang perbankan seperti itu, hanya berorientasi pada yang penting profit, yang penting bisa ada jaminan dan segala macam. Nah, ini harus bergeser karena proyek kita sudah berubah atau paradigmanya sudah berubah lah. Menurut saya kok begitu. Sepertinya banyak pertanyaannya. Kalau diizinkan, ayolah kita beda buku barangkali ada masukan. Kalau gini kan Bang B gitu. Gitu Mbak. Ada lagi Pak. Ada lagi ya Pak ya. Pak. Dari Pak Dhani nih, Green Bond keniscayaan, namun juga memerlukan biaya yang lebih. Apakah politik hukum Republik Indonesia juga mempertimbangkan hal tersebut? Kalau melihat G20 harusnya komitmen ya. Komitmen internasional kita sudah mengarah di sana. Artinya kalau kita sepakat dengan G20 itu politik hukumnya harus bukan mencela-mencela. Padahal nih harusnya Indonesia sikapnya sudah jelas itu. Kalau sikapnya jelas maka politik hukum juga harus mempertimbangkan tersebut sudah harus dipertimbangkan. Terutama politik luar negeri kira-kira gitu. Ya Mas Fikri ya. Iya. Kalau enggak, ya diketahui dunia lain atau anggota G20 yang lain, atau mungkin di luar G20, Indonesia omong tok itu, tidak bisa seperti itu. Karena komitmen itu kita sebagai presidensi, sebagai pemimpin di 2022
dua dan merumuskan hal-hal semacam itu menjadi politik hukum kita. Kira-kira gitu, Mas Dhani. Kalau tidak puas kita selesaikan di warung kopi terdekat. Tempat yang nyaman untuk diskusi tentang green bond. Bedah buku aja Pak, bedah buku. Oke. Ada lagi Pak dari Bu Yulis nih. Ya. Monggo, Pak. Bagaimana arah kebijakan green bond di Indonesia terkait gencarnya EBT? Bagaimana arah kebijakan green bond di Indonesia terkait gencarnya EBT? Mas Fikri sudah jelaskan dari tadi itu. Iya. Jadi salah satu kajian kita ya, faktor regulasi atau kajian yuridisnya, kami berpandangan bahwa EBT dengan green bond itu tidak akan mungkin lepas. Idealnya tidak mungkin tidak lepas. Itu inline, saling mendukung. Kalau perlu EBT, tapi dana yang ada itu dana hanya berorientasi pada profit, tidak ketemu. Oleh karena itu perlu kesadaran bersama, perlu kecocokan antara proyek EBT dan proyek yang berorientasi pada EBT. Dalam hal ini adalah green bond. Gitu Mas Fikri ya. Mas Fikri bahkan merekomendasikan, undang-undang RUU EBT harusnya masuk juga aspek finansialnya. Kalau tidak masuk aspek finansialnya, dan itu di OJK, itu kan jauh gitu loh. Ya kan, di kementerian yang lain harusnya menjadi satu bagian, gitu ya. Mudah-mudahan didengar oleh anggota Dewan, biar Mas Fikri diundang sebagai staf ahli. Amin, ya Rabbal Alamin. Pak, terakhir ya Pak, ini nggak kerasa waktunya kita keasikan ngobrol ini Pak. Selamat malam Pak, dari faktor internal politik hukum untuk merespon kebutuhan masyarakat, tapi masih banyak di negara kita, maksudnya gimana ya Mas? Ini saya juga agak bingung ya. Dikira-kira Mas Fikri aja dah. Itu kajian Mas Fikri politik ya. Tadi jawab. Kelanjutannya apa ini? Pak, iya nggak ada lanjutannya, makanya itu saya juga buat nanggung. Jangan nanggung Mas, tanya Mas mumpung ini. Oke Pak, karena kita kan juga berkomitmen nih Pak. Kan dari awal kita berkomitmen ada 5 buku gratis untuk penanya yang terbaik. Nah, tadi kan sudah ada Pak Andi, ada Abid, ada Suci, ada Pak Dhani, ada Bu Yulis. Kira-kira siapa nih Pak semuanya mau dikasih? Semuanya. Aja. Oh. Siapa? Semuanya. Iya, ini pertanyaan bukan itu. Bukunya perlu tanda tangan penulis apa enggak gitu loh. Ya, perlu Pak. Perlu. Termasuk moderator ya. Moderator. Iya Pak. Nanti saya dimarahin sama yang penanya ini, masa buku nggak ada tanda tangan penulis. Siap. Jadi semuanya ya Pak dapat gratis nih teman-teman. Yang sudah tanya. Itu ada bedah buku itu loh Pak, Mas Dhani. Iya. Pak Dhani nanti kita akan adakan bedah buku, tenang aja Pak. Nanti datang ya Pak Dhani. Oke, gitu 3 penulis yang sangat luar biasa. Oh ya, teman-teman, ini loh bukunya. Benar-benar hijau ya. Jadi ini buku Green Bond yang benar-benar hijau. Nah, jadi banyak sekali ide, bahkan rekomendasi ke arah kebijakan atau bagaimana politik hukum dari Green Bond di Indonesia ada di sini semua nih. Jadi supaya tahu, supaya paham, jangan seperti saya nggak tahu apa-apa, tapi kan tanya ya Pak ya. Iya. Jadi moderator lagi. Iya. Oke, boleh foto bareng ya Pak ya? Oke, Pak. Ayo, Datang, Pak. Yang cantik, yang ganteng. Sama bukunya. Masa bukunya? Oh, bawa juga. Mbak Fitri bawa nggak? Nah, gitu Pak. Oke, nah, siap ya? 1, 2, 3. Oke. Pak, terima kasih Pak Budi, Mas Fikri, Mbak Pipit. Kita akan buat bedah buku Pak, dan ditunggu buku tentang Blue Bond-nya. Jangan lupa Pak, nanti launching di sini lagi, launching di FHWT lagi ya Pak. Siap. Terima kasih Bu Sekar.
Oke. Mbak Sekar. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Sama, makasih banyak. Ya, Pak. Ini kapasitas saya sebagai KPS, mungkin Pak Ade juga mendengarkan. Tolong kalau dilihat dari soliditas kami menulis dan mempresentasikan, jangan pisahkan kami bertiga, oke? Kami akan produktif. Siap, Pak. Siap. Oke. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir dan join di live IG kita malam hari ini. Terima kasih Pak Budi, Mbak Fitri, Mas Fikri. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.